Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah lah yang berhak untuk disyukuri, yang berhak untuk diagungkan dengan seagung-agungnya. Manusia tidak berhak untuk diagungkan karena hanya sedikit amalan manusia kepada manusia yang lain dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya yang tiada terhingga jumlahnya, yang tiada terhingga jenisnya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dalam perjalanan hidup manusia acap kali berhadapan dengan berbagai masalah, baik yang ringan maupun yang berat. Mulai dari masalah ekonomi, masalah keluarga, pekerjaan, musibah, dan lainnya. Dari masalah tersebut, dari masalah hidup itu, tidak sedikit membuat seseorang menjadi tidak tenang dalam hidupnya. Dia resah, gelisah, stres, mengalami gangguan tidur, dan bahkan ada pula yang sampai bunuh diri. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW serta qaulul ulama banyak memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Salah satu di antara solusi untuk menghilangkan kegelisahan itu adalah sifat zuhud. Melalui sikap zuhud ini, seseorang bisa mencapai kedamaian batin yang mendalam. Dengan melepaskan diri dari cengkraman harta dan kesenangan duniawi yang tidak kekal, hati seseorang menjadi lebih tenang dan damai. Apa itu zuhud? Zuhud adalah meninggalkan kenyamanan dunia
demi mencapai kenyamanan akhirat. Artinya mengutamakan hidupnya itu untuk akhirat, sehingga kesulitan-kesulitan dunia ini menjadi ringan dibandingkan kesulitan akhirat. Dengan menerapkan sifat zuhud dalam kehidupan sehari-hari, akan lebih mampu menjalani hidup dengan lebih bermakna, lebih bahagia, dan lebih tenang. Tidak akan terjebak dalam siklus keinginan yang tidak pernah puas, dan tidak akan tergoda oleh gemerlap dunia yang sementara ini. Siklus dunia kehidupan ini tidak pernah puas orang. Maka Rasulullah menyatakan, "Lau anna libni Adama wadiyan minadz dzahab lahtaja thaniyan." Seandainya seorang manusia memiliki satu lembah emas, niscaya dia akan menginginkan yang kedua. Begitu pula kalau seandainya sudah memiliki 2 lembah emas, maka menginginkan yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa menghentikan orang yang seperti itu illa turab, kecuali kematian, yakni dihadapkan ke liang lahat baru dia selesai. Kalau orang itu rakus, maka bisa dihentikan dengan sikap zuhud tadi. Sebaliknya, akan lebih fokus pada upaya meningkatkan kualitas spiritual, kualitas rohaniyah, melakukan amal soleh, dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia ketika orang itu bersikap zuhud. Karena itu bahasan kajian pada pagi ini adalah sifat zuhud, atau empat hal yang bisa menjadikan manusia itu zuhud dari sekian banyaknya. 4 hal itu saya ambilkan dari nasihat Imam Hasan Al-Basri. Dia seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, dikenal dengan kebijaksanaannya dalam menjalani kehidupan. Di Hasan Al-Basri itu lahir pada tahun 21 Hijriah, 9 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Pada abad pertama Hijriah, sekarang sudah abad ke-14, ke-15. Berarti sudah 15 abad yang lalu. Nasihatnya masih banyak bisa diambil. Dia disebut tabi'in karena dia tidak menangi Rasulullah SAW. Dia belajar agama Islam melalui para sahabat Nabi SAW, maka dia disebut tabi'in. Dan orang yang belajar agama Islam melalui tabi'in disebut tabi'ut tabi'in, dan begitu seterusnya. Kita lihat salah satu nasihatnya yang bisa menjadikan ketenangan hati dan pikiran adalah ketika dia ditanya oleh seseorang, ya. Su'ilal Hasan Al-Basri an sirri zuhdihi fid dunya. Faqala arba'atu asya.
Alimtu anna amali la yakumu bihi ghairi fastaghaltu bihi. Wa alimtu anna rizqi la yadhhabu ila ghairi fa'atma'innu bihi. Fa'atma'anna qalbi. Wa alimtu anna Allaha muttali'un alayya fastahyaitu ayyarani ala ma'siyatin. Wa alimtu anna al-mauta yantadhiruni fa'adadtu az-zada lil liqa'i rabbi. Hasan al-Basri ditanya oleh seseorang tentang rahasia zuhudnya di dunia. Ya, seorang yang sangat zuhud. Maka dia menjawab, ada 4 hal yang bisa dilakukan agar bisa zuhud di dunia. Artinya pemikirannya untuk akhirat. Sehingga kebahagiaan dunia akan dijalankan kalau itu tidak menghalangi kebahagiaan akhirat. Maka di antara orang yang sifatnya zuhud, antara nikmat dan musibah dianggap sama, setara. Semuanya disyukuri. Karena apa? Karena menganggap itu baik saja. Ada sebuah kisahnya Abu Kilabah. Dia adalah seorang sahabat yang mati di akhir-akhir para sahabat. Suatu ketika dia mengadakan perjalanan ke Syam setelah tua tentunya. Di tengah perjalanan dia tertimpa musibah sehingga tangan dan kakinya harus dipotong. Sehingga nggak punya tangan dan kaki. Dan dia tidak mau hidup dalam kegemerlapan dunia. Sehingga dia tidak hidup di kota. Dia menyendiri di padang pasir, itu dalam sebuah cerita, kisah ya, dalam buku. Lalu kemudian dia hanya hidup dengan anaknya. Lalu suatu ketika ada orang yang mengetahuinya, yakni namanya Muhammad bin Abdullah dari Khalifah Abbasiyah. Melihat orang yang sendirian, yang dalam keadaan sengsara seperti itu, lalu dia mengampirinya, lalu bertanya. Karena si Abu Kilabah ini selalu berdoa, ya Allah, berilah saya kemampuan untuk bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku, atas kelebihan-kelebihan yang kau berikan kepadaku daripada orang-orang yang lain. Maka si Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Muhammad bertanya, bagaimana kamu bisa berdoa seperti itu? Apa kenikmatan yang kau dapatkan? Kamu hidup sendirian, tangan dan kakinya sudah tidak bisa digunakan untuk berjalan, untuk mengambil. Kau mengatakan bahwa kau masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjawab, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan halilintar untuk membakar saya, atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan gunung untuk menindih saya, atau Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan aku ke dalam bumi, niscaya hal itu
akan menambah syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya masih diberi mulut yang bisa untuk berpikir, bisa untuk menghafal Al-Quran, bisa untuk segalanya. Dan saya masih diberi satu anak yang mengikuti saya, yang bisa, yang bersama saya, yang bisa mengambilkan minuman ketika aku mau minum, mengambilkan makanan ketika aku mau makan, dan mengambilkan air wudhu ketika aku mau sholat, dan juga membersihkan aku. Namun sekarang saya akan minta tolong kepadamu, karena anak saya yang satu itu, yang meladeni saya ini, sudah 3 hari tidak ada, pergi. Nah, kemudian, apakah kau mau? Maka Muhammad bin Abdullah menjawab, tidak ada kebaikan yang melebihi kebaikan untuk menolong kamu. Sudah pasti aku mau. Dicari, setelah dicari ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Maka Muhammad bin Abdullah itu terus bingung mau menyampaikan sampai ke depan orang tersebut. Akhirnya dia bercerita tentang, menanya kepada orang tersebut tentang Nabi Ayub yang diberi musibah sampai istri dan anaknya tidak ada, meninggalkannya, keluarganya meninggalkannya, dan orang-orang kalau bertemu dengannya juga melengos ya. Kenapa? Karena baunya diberi penyakit kusta. Bagaimana sikap Nabi Ayub? Maka orang itu menjawab, yakni Abu Kilabah menjawab, Nabi Ayub, saya tahu, dan dia selalu menyikapi musibah yang seperti itu dengan sabar, bersyukur, dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun mengeluh kepada manusia. Dan sekarang apa berita tentang anakku? Maka lalu Muhammad bin Abdullah mengatakan, anakmu sudah meninggal dunia. Maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia mengatakan pula, alhamdulillah, saya tidak akan meninggalkan keturunan yang bisa saya tidak akan meninggalkan keturunan yang mungkin akan berbuat dosa sehingga akan menjadi penghuni neraka. Subhanallah, kisah ini wallahu a'lam bishawab, akan tetapi bisa kita ambil pelajaran bahwa begitu sabarnya orang ini, setelah mengucapkan alhamdulillah, maka dia terus meninggal dunia. Dan baru setelah ada orang datang yang menyatakan bahwa dia Abu Kilabah, seorang sahabat, maka Muhammad bin Abdullah ngerti bahwa ini seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarannya adalah menyikapi musibah apapun, masalah apapun dengan selalu sabar, bersyukur, memuji Allah, itu akan bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, apa nasihat dari Hasan Al-Basri? Nasihatnya yang pertama adalah alimtu
anna amali la yaqumu bi ghairi fastaghaltu bihi. Aku yakin bahwa amal ibadahku tidak mungkin digantikan oleh orang lain, karena itu aku bersemangat dalam beribadah. Salat kita tidak bisa diganti orang. Baca Al-Quran kita tidak bisa digantikan orang. Apapun ibadah itu untuk kita individual, tidak bisa diganti orang lain. Sampai duit misalnya, wis salat nggo aku, sak salat sak dino, sak salat tak gaji, ya, digaji 100.000 di 5 kali sehari digaji 100.000, nggak bisa. Maka dari itu kata Hasan Al-Basri, saya sungguh-sungguh rajin beribadah. Begitu pula kita harus tahu bahwa amal ibadah itu tidak bisa digantikan oleh orang, kecuali memang terpaksa, misalnya nadar yang belum dilakukan dan kita mati, maka dilakukan oleh anaknya. Ketika memang belum dilakukan itu bukan malas melakukan, tapi ada hal yang syar'i yang menyebabkan kita tidak bisa melakukannya. Allah berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a." Yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Hanya orang tidak membebankan dosanya kepada orang lain. Dan bahwa seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah ia usahakannya. Terus mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kalau anak mendoakan orang tua, pahalanya sampai kepada orang tua, padahal anak itu yang berdoa? Atau bagaimana orang yang menunjukkan jalan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan yang ditunjukkannya itu? Atau bagaimana? Kata Rasulullah, semuanya itu hadis Rasulullah, barang siapa yang memberikan futur, memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Itu berarti kan tidak diusahakan. Bertentangan dengan ayat ini. Nah, ini pemahaman yang salah. Karena dia mendapatkan pahala dari anak, dia karena sudah merawat anak. Dan bahkan semua anak itu ada karena jasa orang tua. Karena jasa orang tua. Kalau nggak ada ibu bapak kita, apakah kita ada? Ya tidak ada. Karena yang melahirkan tidak adalah ibu kita. Kalau seandainya lahir itu terus dipites oleh ibu kita, dibunuh oleh ibu, kita tidak bisa berteriak apa-apa. Jadi semuanya itu adalah jasa orang tua, sehingga pahalanya mengalir. Sudah berbuat dia, sudah berusaha mendidik anak, sehingga anak itu bisa berdoa. Dia sudah berupaya untuk menunjukkan orang, maka berarti dapat pahala itu karena usahanya, yakni menunjukkan orang menuju kebenaran. Dia sudah berusaha untuk memberikan makanan berbuka puasa, maka berarti itu juga atas yang diusahakannya. Dan masih banyak lagi
dalil-dalil yang menjelaskan bahwa manusia tidak akan manusia tidak bisa mendapat pahala atau ibadah tidak bisa digantikan. Nasihat yang kedua, wa alimtu anna rizki la yadhabu ila ghairi fatma'anna qalbi. Aku yakin bahwa rizki tidak akan tertukar kepada orang lain. Karena itu hatiku menjadi tentram. Rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bekerja harus yang halal untuk menjemput rezeki itu. Dan bekerja itu kita niati dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekinya ditentukan oleh Allah. Bukan ditentukan oleh usaha kita, maka usaha itu niati ibadah. Kalaulah rezeki itu sesuai dengan kerja kita, niscaya tukang batu rezekinya lebih banyak daripada misalnya guru. Tukang batu berat, kerja sehari penuh dengan mengangkat semen, mengangkat itu. Guru hanya nulis di papan tulis, bawahnya kapur atau spidol yang ringan, bersih. Tidak ditentukan oleh kerja keras kita, akan tetapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketentuan itu kita tidak ngerti. Karena itu ketika kita mendapatkan sedikit, ya memang ketentuan Allah seperti itu. Ketika kita mendapatkan banyak, ya ketentuan Allah pada hari itu banyak. Terus bersyukur kepada Allah, menjadi tentram hidupnya. Yang sangat tampak sekali adalah pekerjaan, misalnya pekerjaan maklar, permaklaran. A diberi kepercayaan oleh B untuk menjualkan rumahnya. Dia edarkan, ya, akhirnya dijual, ditawarkan beberapa orang, sampai 1 bulan, 2 bulan belum laku. Kemudian perintah untuk mandat untuk menjualkan rumah diambil oleh B. Wis 2 wulan ora payu yo tak. Jangan sekarang tidak ada hubungan antara kamu dengan saya. Sudah selesai, maka diserahkan kepada C. C menawarkan. Dan yang ditawari itu juga orang yang telah ditawari oleh A. Ternyata dengan C deal, dengan C, si A atau orang yang ditawari itu menerima dan menjual, dan membeli rumahnya B. Maka A tidak boleh marah. Itu bukan rezekinya A, tapi rezekinya C. Jangan terus ngelabrak ning C njaluk bagian. Meskipun itu orang yang sudah ditawari oleh A. Enggak tertukar, tapi memang rezeki itu rezekinya B. Biasanya dalam permaklaran marah yang seperti itu, A marah pada B. Enggak diperbolehkan, rezekinya B, rezekinya C, A marah pada C. Yang ketiga, nasihat itu adalah wa alimtu anallah muttali'un alayya fastahyaitu ayyarani ala maksiatin. Aku yakin bahwa Allah selalu mengawasi setiap gerak-gerik hambanya. Ya, muttali'un alayya, selalu mengawasi gerak-gerikku. Ya, seluruh manusia ini kan nasihat ya.
maka aku merasa malu untuk melakukan maksiat. Kalau kita berkeyakinan bahwa Allah muttali'un alaina, Allah selalu mengawasi gerak-gerik kita, Allah selalu melihat kita, maka kita akan malu berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan manusia saja malu untuk berbuat maksiat, harusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih malu lagi. Dan orang yang berbuat maksiat, hidupnya tidak akan tentram. Misalnya seorang koruptor, orang yang korupsi, hidupnya tidak akan tentram. Dia selalu khawatir kalau korupsinya dihapusi, diketahui. Apapun perbuatan dosa yang dilakukan tidak akan menjadikan orang itu tentram. Dia akan tentram kalau bersama-sama pendosa. Ketika sedang berbuat dosa tentram, tapi keluar dari itu dia tidak akan tentram. Baik itu wis dadi bajingan sing pol-polan, tetap saja ada perasaan takut ya. Dan Allah mengetahui segala yang kita lakukan. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha alamul ghuyub. Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka. Bahwasanya Allah amat mengetahui segala sesuatu. Juga wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. An-Nahl 19. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Yang terakhir, nasihat dari Imam Hasan Al-Basri, wa alimtu annal mauta yantadiruni fa'adadtu zada lil liqa'i rabbi. Aku yakin bahwa kematian selalu membuntutiku. Maka aku selalu mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan Tuhanku. Tuhanku ya ini mati. Nah, tentunya ini juga nasihat dari Hasan Al-Basri ya untuk kita, tapi bahasanya adalah bahasa untukku, ya, berlaku untuk umum. Kita pun juga sama, bahwa kematian selalu membuntuti kita. Sejak kita lahir sampai sekarang ini, kematian terus bersama kita. Hanya saja kapan waktunya, itu Allah yang menentukan. Kita berjalan menuju kematian itu, berjalan menuju liang lahat. Kapan sampainya liang lahat, hanya Allah yang tahu. Tapi itu pasti, itu selalu ada di dalam belakang kita. Maka keyakinan yang seperti itu akan menjadikan kita zuhud. Mati datang sewaktu-waktu, maka terus kita beribadah sebagai persiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau 4 hal tadi kita yakini dengan seyakin-yakinnya, lalu kita amalkan, yakni yang pertama adalah kita mengetahui bahwa ibadah tidak bisa dikerjakan orang lain. Sedangkan bekal untuk menuju surga adalah amal ibadah. Bukan uang, tapi amal ibadah yang benar. Maka akhirnya kita akan menjadi orang yang sregep untuk beribadah. Yang kedua, keyakinan bahwa
rizki tidak akan tertukar, sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak menjadi orang yang iri terhadap rizki yang diberikan Allah kepada orang lain, dan juga kita tidak akan susah ketika target rizki tidak tercapai. Misalnya mentargetkan ingin punya rizki 100.000, ternyata dapatnya hanya 50.000. Tidak akan marah, tidak akan jengkel, tidak akan susah, karena memang itu yang ditentukan Allah hari itu, 50.000. Yang ketiga, kalau kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita, maka akhirnya kita akan menjadi orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Orang yang meninggalkan perbuatan maksiat, hidupnya juga akan tentram. Dan yang keempat, itu yang penting lagi, kalau kita yakin bahwa kematian itu selalu membutuhkan kita, kapanpun bisa kita dicabut nyawanya, ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan menjemputmu meskipun kamu berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Hal ini akhirnya juga mengurangi kita atau bahkan menjadikan kita tidak berbuat maksiat, karena kita tahu bahwa tujuan kita adalah hidup di dunia kemudian masuk ke dalam surga. Maka akhirnya kita mengharapkan husnul khatimah, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadha dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala mujahidan illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan wala nasolahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.